والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Sekarang jemaah sekalian kita lanjutkan pembacaan Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sedangkan penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang bab yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal fikratu fillahi bid'ah liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah, fa innal fikrata fil rabbi taqdahu asy-shakk fil qalb. ثم قال الشارح الشيخ صالح فوزان حفظه تعالى: يجب على المسلم أن يتجنب التفكر في ذات الله عز وجل والتفكر في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الله جل وعلا يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عليك الإيمان بالله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى دون أن يفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته. Baik. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, memikirkan zat Allah, ya, itu bid'ah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalq, yakni adalah kalian memikirkan tentang ciptaannya, itu makhluk. Karena dengan memikirkan ciptaannya, kalian akan mengenal Allah yang Maha Esa. Wala tafakkaru fillah, dan jangan kalian memikirkan tentang zatnya atau hakikat daripada nama, sifat dan perbuatannya. Sebab memikirkan tentang zatnya, ya, itu bisa menyebabkan keraguan di dalam hati. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wajib bagi setiap muslim, bagi seorang muslim untuk menjauhi memikirkan tentang zatnya. Ya. Mengapa ya kawan tidak boleh ya kawan? Yang pertama karena dilarang sama Nabi memikirkan zat Allah itu. Dan yang kedua, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan akal kita itu terbatas. Kita tidak mungkin bisa mengimani sesuatu yang gaib kecuali diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tentang zatnya secara detail itu Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan. Bahayanya nanti digoda sama syaitan. Awalnya dia mengatakan Allah yang menciptakan kita, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah ini tidak boleh lagi kita memasukinya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan dan tidak boleh kita tanyakan. Yaitu dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah. Tapi kita wajib mengimani zatnya dan namanya dan sifatnya dan haknya, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena perkara yang gaib itu hanya bisa dipahami berdasarkan wahyu. Ya, itu ya jamaah. Maka akal kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami wahyu. Bas itu. Dan juga ilmu-ilmu dunia tentunya yang bermanfaat buat manusia. Maka dikatakan oleh penulis di sini bahwa rahimahullah mengatakan memikirkan zat Allah itu bid'ah. Iya, di samping karena nggak ada perintah, dan juga nanti akan jatuh ke dalam keraguan, kemunafikan, bahkan wala'iyadzubillah bisa jatuh ke dalam ateis, komunis, dan seterusnya. Dan dilarang memikirkan tentang kaifiyat, yaitu hakikat, yakni kaifiyat, menanyakan hakikat nama Allah, sifat dan perbuatannya. Gak boleh, karena Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan secara detail tentang hakikatnya.
hakikat sifatnya, zatnya, perbuatannya. Allah tidak menjelaskan secara detail. Maka kita wajib mengimani ya berdasarkan ayat dan hadis. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini Allah mengetahui semua yang akan terjadi yang menimpa makhluk ini dan semua yang telah terjadi. Allah tahu. Dan semua yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla tercatat di mana? Dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan wala yuhiduna bihi ilma. Dan tidak ada yang bisa menguasai tentang Allah ya secara hakiki, detail ya, baik zatnya maupun nama dan sifatnya tidak ada yang tahu, termasuk nama. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa innalillahi tis'atun tis'ina isman mi'a illa wahid ya man ahsaha dakhala jannah, itu tidak menunjukkan pembatasan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, maka dia masuk surga. Itu kata ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga yang datang belakangan sampai hari ini ya. Para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa itu tidak menunjukkan pembatasan, karena masih ada lagi nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya nanti akan diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika sujud kepada Allah di padang mahsyar. Itu yang dikenal dengan maqamu asy-syafa'ah. Gitu. Maka wajib bagi kita untuk beriman. Beriman saja berdasarkan dalil dan mengagungkan Rabb Jalla wa'ala tanpa memikirkan zatnya secara detail dan bagaimana hakikat nama dan sifatnya. Antum tahu nggak ya kawan, orang-orang al-bid'ah seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka itu mengatakan begini, bahwa zat Allah itu tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada. Lah mereka mengatakan tidak ada itu nggak pakai dalil, nggak pakai dalil. Di dalam menafikan, meniadakan sifat yang tidak pantas bagi Allah, itu tidak boleh dirinci. Tapi cukup kita mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, karena Allah tidak merinci. Tidak ada dalil tentang bahwa Allah tidak punya rasa, tidak punya warna, tidak punya apa lagi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan, belakang. Bingung mereka akhirnya. Nggak pakai dalil, mereka ngomong kayak gitu itu, pakai akal-akalan. Lanjut. Assalamualaikum. Qala hafizallahu ta'ala qawluhu liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah, ay tafakkaru fi makhluqatillahi wa ayatillahi al-kauniyah tadullukum ala qudratillah. Fa ya ajaban kayfa yu'sal ilah am kayfa yajhaduhu al-jahid wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Fa anta فكر في الآيات الكونية من السماء والأرض والجبال والأحجار والأشجار والبحار والمخلوقات لتستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وتفكر في آيات الله القرآنية. أما أنك تتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته فأنت لم تدرك هذا ولا يحيطون به علما. Ya, dan juga Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, hendaklah kalian memikirkan tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jangan kalian memikirkan tentang zatnya, zat Allah. Ya, karena dengan memikirkan makhluk yang Allah ciptakan, ya itu yang disebut dengan ayat-ayat Allah kauniyah, yaitu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan tentang apa? Keagungannya, kemampuannya, dan keesaannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhir al ayat. Yaitu sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi
tentang penciptaan langit dan bumi, ya, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda keagungan, kemampuan dan keesaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana ciri orang-orang yang memiliki akal yang sehat ini, yaitu berzikir. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, ya, dalam keadaan berdiri, berduduk dan berbaring. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak sanggup salat sambil berdiri, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Jika kamu tidak sanggup salat sambil duduk, maka salatlah sambil berbaring. Itu tafsir bawakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah kau menciptakan ini semua sia-sia. Yani Allah Azza wa Jalla menciptakan itu semua untuk supaya kita berfikir dan mengenal Allah Azza wa Jalla, dan setelah itu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada pembalasan, ya, di akhirat. Nah, jadi jamaah sekalian, di situ Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang tafakkur, memikirkan apa? Makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, langit. Minimal, ya, kalau kita memikirkan ciptaan Allah yang besar-besar, ya, seperti langit ada 7 yang tingginya setiap langit itu 500 tahun, jarak antar langit 500 tahun. Bumi ada 7, ya, jarak dari bumi kita ke langit pertama ada 500 tahun. Itu sabda Nabi. Itu jelas menunjukkan azamatillah, kebesaran Allah, keagungannya. Allah Maha besar. Apalagi seluruh makhluk ini, langit dan bumi, ala dhih, seluruh makhluk, jami'ul khalq ala dhih, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Seluruh makhluk termasuk langit dan bumi itu di dalam jemari genggaman tangannya Allah. Allahu Akbar. Dan itu dikuatkan oleh ayat, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Surah Az-Zumar ayat 67. Allah Azza wa Jalla menyatakan orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal seluruh bumi ini, ya, itu di dalam genggaman tangannya Allah pada hari kiamat. Dalam hadis kemudian digerak-gerakkan. Itulah terjadi gempa dahsyat. Idza zulzilatil ard zilzalaha. Kemudian wasamawat, dan seluruh langit, dan 7 itu matwiyatun biyaminih, dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. Maha besar Allah. Tangannya aja segede itu bisa melipat langit-langit. Yauma natwis sama katayis sijil lil kutub. Pada hari kiamat Allah melipat langit seperti seorang di antara kalian dengan mudah melipat apa? Kitab. Allahu Akbar. Berarti Allah Maha besar, Maha agung. Iya, Al-Azim. Allah Maha agung karena ciptaannya aja gede. Nah, kita orang ini kalau melihat gunung-gunung itu sedikit gede, ya kawan. Gunung sekeliling kota Malang itu aja udah gede-gede. Iya, apalagi yang lebih gede daripada gunung, yaitu di alam semesta ini. Itu semua Allah yang menciptakan. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, ini tentang penciptaan kalian wahai manusia, apa kalian tidak melihat keagungan Allah dan keesaannya? Tidak mungkin sesuatu ada tanpa ada pencipta. Pasti ada pencipta, dan penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berbicara tentang inilah.
la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirin 'ala an nusawwiya banana itu ini sidik jari. Antum kalau pergi ke Saudi Arabia, ke Medina atau Jeddah, di imigrasi antum ini sidik jari. Ya. Subhanallah. Sidik jarinya seluruh manusia, tidak ada yang sama. Cukup pakai, waktu itu kita pakai ini aja, telunjuk. Nah, sudah, langsung masuk dah. Tidak bisa ditipu. Gitu ya jemaah. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh manusia ini dengan sidik jari yang berbeda-beda. Dan Allah menyatakan bahkan Allah sanggup untuk menyamakan sidik jari manusia. Itu cukup. Ada sebagian orang-orang para ilmuwan barat masuk Islam. Kenapa ya kawan? Ketika mereka disampaikan oleh para ilmuwan Islam tentang perkembangan janin, itu ada dalam surat Al-Mu'minun dan juga dalam hadis Nabi SAW, arba'ina yawman nutfah, 40 hari mani yang bercampur. Setelah itu hari ke-80 thumma yakunu 'alaqa mithla dzalik. Kemudian hari ke-80 menjadi segumpal darah. Kemudian pada hari 120 ini 4 bulan menjadi segumpal daging. Segumpal daging 4 bulan. Dan itu diteliti sama ilmuwan. Ya, kemudian disampaikan ilmuwan non muslim, kemudian disampaikan oleh ahli Islam, ilmuwan muslim. Apa itu ada di dalam sabda Nabi? Ada. Akhirnya dia masuk Islam. Saya udah melihat video itu, video ada dokter spesialis kandungan barat masuk Islam itu dulu ketika di Libya. Itu di lab dan ditampakkan itu video, ya. Dulu video itu bentuknya gede kotak gini ya kan, dimasukin gelodak gitu ya kan. Video dulu zaman dulu itu. Nah itu muncul di situ pengakuan dan syahadat dari dokter spesialis kandungan non muslim, akhirnya dia masuk Islam. Allahu Akbar. Belum yang lainnya, lalat. Kata Rasulullah, idza saqata dhubabu fi inai ahadikum falyaghmis thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadihi janahi da'a wa fil akhar shifa. Apabila ada lalat masuk ke dalam bejana kalian minuman, ya, maka celupkan dia, kemudian angkat dan dibuang. Sebab di salah satu sayapnya lalat itu ada racun dan di samping satunya lagi sayapnya ada penawarnya. Allah, di zaman Nabi mana ada mikroskop, ya kan? Tapi zaman sekarang ada mikroskop dan itu bisa dibuktikan bahwa sayapnya lalat itu yang dua itu salah satunya mengandung racun. Hati-hati antum dengan lalat itu. Kalau dia menclok di mata ini, wah bahaya. Ada itu yang sampai matanya sakit itu gara-gara dihinggapi sama lalat itu ya. Terus dia nanya, apakah perlu kita delepkan itu lalat di mata kita? Jangan ya akhi, itu khusus untuk minuman ya. Nah, itu kalau antum sakit gara-gara lalat matanya, nango dokter wis iku. Oh jadi delep-delep lo di mata itu yang namanya lalat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk, dan Rasulnya juga sallallahu alaihi wasallam, untuk memikirkan tentang makhluknya, untuk menunjukkan tentang apa? Allah, kekuasaan Allah dan kebesarannya dan keesaannya yang menciptakan seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada. Syuf, antum melihat lalat, antum pernah lihat lalat ya kan, wajahnya itu kalau dilihat di mikroskop elektron, mengerikan itu wajahnya. Duh, saya pernah lihat di mikroskop waktu di SMA 1 dulu. Ya Allah, medeni ya kan wajahnya itu, ya itu yang namanya lalat itu. Ya untungnya dia cilik, kecil. Lah nek gede sak unta ya apa iku? Monster sawah itu.
Alhamdulillah ciptakan cilik-cilik itu jenenge lalat sing wajahnya mengerikan itu. Alhamdulillah ya Allah. Baik. Maka di sini dibawakan syair sangat mengherankan bagaimana manusia itu durhaka sama Allah atau Allah itu dimaksiati, atau sangat mengherankan kalau ada orang menentang Allah Azza wa Jalla. Padahal di segala sesuatu makhluk ini terdapat tanda menunjukkan bahwa dia Allah itu satu, Maha Esa, dan berhak satu-satunya yang disembah. Maka pikirkanlah ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, yaitu makhluk. Langit, bumi, gunung, batu, pohon, lautan, samudra, dan makhluk-makhluk semuanya, untuk kau mengenal Allah yang Maha Agung dan Maha Menciptakan. Setelah itu yang kedua, kau memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi yang kita pikirkan itu dua yang manfaat ya. Yang pertama memikirkan makhluk untuk mengenal Allah yang Maha Agung dan Maha Esa. Yang kedua memikirkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah tentunya. Maka dengan itu kita akan mengenal Islam, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal utusannya, ya, mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mengenal haknya, dan seterusnya. Maka benarlah firman Allah, wala yuhiduna bihi ilma, tidak ada yang sanggup untuk menguasai tentang mengetahui tentang ilmu zatnya Allah dan hakikat secara detail nama dan sifat. Jelas ya jemaah? Jadi ayat Allah itu ada berapa? Ada dua, ada kauniyah, ada Quran. Kauniyah ini makhluk, Quran ini wahyu, Quran dan sunnah. Lanjut. Fasl jadid. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, wa'lam anna al-hawama was-siba'a wad-dawaba nahwa adh-dhurri wadh-dhubabi wan-namli kullaha ma'murah wa la ya'lamuna shay'an illa bi-idhnillahi ta'ala. Thumma qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-kawnu kulluhu mudabbarun wa ma'murun amran kauniyyan. Asy-syamsu tasir wal qamaru yasir wal nujumu wal aflaku tadur wad dawabu wat tuyuru kullu shay'in yamshi ala nidamihi alladhi qaddarahu Allahu lahu. Qala ta'ala, a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nazzama ad-dunya kullaha wa ma fiha min kainatin wa makhluqatin wa aflakin wa samawatin wa ardh kulluha tajri bi taqdiril khaliqi wa tadbirihi subhanahu wa ta'ala wa hiya ta'tamiru bi amrihi al-kawni. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fahiya tasiru wa tamdi bi amri Allah subhanahu wa ta'ala wa tadbirihi wa khalqihi wa iradatihi wa masyiatihi khadi'atun lahu subhanahu wa ta'ala. Kullu yajri li ajalin musamma. Baik, nah sekarang bab baru ya, Fan, judulnya. Kata penulis di sini, ketahuilah bahwasanya serangga dan hewan buas dan seluruh hewan yang melata, ya, walaupun sekecil zar itu semut, sekecil semut, dan juga lalat dan yang lainnya, semut dan juga yang sebangsa itu, ya, semuanya itu diperintah oleh Allah. Semuanya diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah mereka melakukan sesuatu kecuali diizinkan oleh Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Al-kaun kulluhu yani seluruh makhluk itu diatur dan diperintah, ya, amran kauniyan yani qadara. Ini perintah secara takdir, sudah diperintah oleh Allah. Tidak mungkin mereka bergerak kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah, diketahui dan dikehendaki oleh Allah, dan dicatat dan diciptakan oleh Allah. Begitu pula contohnya misalnya matahari. Matahari itu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berlari, ya, sesuai dengan pada jalurnya yang sudah ditentukan, dikehendaki oleh Allah.
Begitu pula bulan itu juga bergerak. Begitu pula bintang-bintang dan aflak. Aflak ini galaksi. Ya, itu semua bergerak dengan izin Allah. Begitu pula seluruh makhluk yang melata dan juga burung-burung yang terbang. Semuanya itu berdasarkan aturan Allah, ditakdirkan oleh Allah, diketahui dan dicatat di Lauhul Mahfuz dan dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Setelah itu Allah memberi petunjuk ya kepada segala sesuatu itu untuk melakukan sebagaimana yang diketahui dan dikehendaki oleh Allah. Allah mengatur seluruh dunia ini. Ya, ini berkaitan dengan takdir ya kawan ya. Kita meyakini itu semua. Kemudian wa ma fiha minal kainat. Semua yang ada dan makhluk dan galaksi dan langit dan bumi, bintang-bintang, semuanya berjalan dengan takdir Allah, diketahui dan dicatat di Lauhul Mahfuz dan dikehendaki dan diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari segala tandingan dan maha tinggi. Maka seluruh makhluk itu melaksanakan itu dengan perintah Allah yang sifatnya takdir itu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka cukup Allah mengatakan kepada sesuatu itu, jadilah kamu. Ya, wahai sesuatu, maka jadilah dia. Maka ini sudah Ustaz. Fayatajtasir wa tabdi sudah dibaca. Maka seluruh makhluk itu berjalan dan berlari atau bergerak dengan perintah Allah dan aturannya, iya, dan takdirnya, dan Allah ciptakan dan sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya bergerak pada waktu yang sudah ditentukan. Lanjut. Assalamualaikum. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu wa la ya'lamuna syai'an illa bi'idznillah ay bi'idznillahil kauni wa huwa al-amrul kauni wal masyiatu min Allah subhanahu wa ta'ala fala tasiru min hawaha aw min tadbiri ahadin ghairillahi jalla wa ala. Wa lihadza lamma qala al-jabbaru li Ibrahim alaihi salam ana uhyi wa umit qala lahu Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar fa af'alu Allah jalla wa ala la ahada yastati'u an ya'malaha wa an yuhaqiyaha fa huwa alladhi yudabbiru al-kawna subhanahu wa ta'ala wa yunazzimuhu ala ahsani nidhamin wa adaqqi nidhamin la yataghayyaru wa la yatabaddal ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا وهي تسير حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل. Kemudian kata pensyarah di sini, hafizahullah, tidak ada yang melakukan sesuatu iya dari makhluknya kecuali dengan izin Allah baru melakukan. Tidak ada yang ucul begitu saja tanpa izin Allah, melakukan tanpa ilmu Allah, tidak ada. Maka dengan izin Allah, kauni ciptaannya itu sesuai dengan takdirnya, dengan perintahnya, qadari ya, dan kehendaknya, itu semua terjadi dan bergerak. Tidak mungkin ada makhluk yang berjalan sakar dewi, yakni dari hawa nafsunya, atau bergerak berdasarkan perintah selainnya, tidak mungkin. Iya, Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala yang maha agung lagi maha tinggi, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, baik takdir maupun syar'i. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ini memberitakan tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan raja yang diktator yang sombong itu, Namrud.
Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, raja yang diktator dan sombong dan kafir itu mengatakan, ana uhyi wa umit. Ini Allah Azza wa Jalla menyatakan begini ya, lengkapnya begini. Alam tara ila alladhi haja fi Ibrahim walladzina alam tara ila alladhi haja fi Ibrahim. Terus alam tara ila alladhi haja Ibrahim an atahu Allahul mulk. Tahukah kamu orang yang mendebat Nabi Ibrahim? Orang itu diberi oleh Allah kekuasaan, itu raja, dia raja. Namrud ini, menurut sejarah, Namrud ini memerintah dengan kesyirikan, menyuruh orang untuk menyembah dia selama 400 tahun. Itu dicatat oleh ahli sejarah. Antum lihat di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga apa yang terjadi setelah itu? Allah azab dia 400 tahun berikutnya. Bagaimana cara Allah mengazabnya? Itu Allah Azza wa Jalla masukkan itu si lalat pincang itu ke dalam hidungnya si Namrud itu. Antum bisa bayangkan, lalat masuk ke lubang hidungnya, geli, ya kan, dan sakit. Ya, tersiksa dia dengan lalat itu. Kemudian akhirnya dia minta kepada rakyatnya, siapa yang bisa ngeluarin ini lalat ini? Wah, datang yang ada yang bawa apa di sokok-sokok gitu hidungnya, ada yang diselentik gitu. Yang terakhir itu ada yang bawa kayu dikepruk dengan hidungnya orang itu, sebanter-banter ya, prok, ya mati. Begitu dia mati, lalatnya keluar. Azab buat Namrud. Nah, Namrud ini ya diceritakan dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah itu. Ya betul. Alam tara illadzi haja Ibrahim fil an atahu Allahul mulk id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia panggil dua budaknya. Kemudian dia suruh kepada Al-Gojo, bunuh satu. Dibunuh, dipenggal lehernya. Yang satu dibiarkan hidup. Tuh, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, Allah bisa mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba datangkan matahari dari barat. Fabuhita alladzi kafar. Terdiam dia yang kafir. Itu ya akhwan. Nah, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar. Wallahu la yahdil qauma adh-dhalim. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, yakni musyrik. Itu jadi pelajaran bahwa siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya gak selamat. Kalau dia gak taubat sampai mati, mendustakan Allah dan Rasulnya, apalagi dia sombong, wah sudah gak selamat, dia azab. Itu ya. Dan ini sudah dibaca Ustaz. Oh iya, fa'afa'alullah sudah? Oh sudah selesai. Baik. Jadi perbuatan Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya dan melakukannya. Tidak ada yang bisa. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah, ifradullah bi af'alih. Ifradullah bi af'alih. Yani tauhid rububiyah itu maknanya kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Seperti Allah satu-satunya yang maha menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Dua, seperti kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta. Tiga, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, baik takdir maupun
syar'i. Ya, tidak ada tandingan itu. Allah satu-satunya memberi rezeki, mengatur rezeki, mengatur apalagi ya, menghidupkan, mematikan, meninggikan derajat, merendahkan derajat yang lainnya. Hanya Allah yang bisa itu. Ya, la ahad yastati an ya'malaha aw wa yuhaqiha. Tidak ada yang bisa menandingi perbuatan Allah. Siapa yang bisa? Coba, apa ada ilmuwan Amerika yang bisa menciptakan semut dari tidak ada menjadi ada? Ada. Yang bisa menciptakan semut dari tidak ada menjadi ada itu hanya Allah Jalla wa ala. Saya pernah waktu di Kalimantan itu ya, kita kan masuk ke tambang batu bara. Di situ kan ada bekas-bekas tambang yang dalam itu sudah menjadi danau. Tapi danau itu katanya nggak sehat, kata kawan-kawan yang di tambang itu. Tapi anehnya itu ada ikan. Padahal nggak ada orang yang masukkan di situ ikan. Jadi ada ikan hidup di situ. Lalu itu siapa yang menciptakan ikan? Ya Allah. Di tambang-tambang itu, bekas galian tambang itu. Sebagaimana makhluk yang lainnya, Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada, termasuk kita. Maka tidak ada yang bisa menandingi perbuatan Allah itu. Fa huwa alladzi yudabbirul qaum. Allah yang mengatur alam ini, ya, dan yakni mengaturnya, menatanya dengan sebaik-baik penataan dan dengan ketelitian. Aturannya tidak berubah dan tidak bergeser tanpa izinnya. Maka kau tidak mungkin melihat pada ciptaan Allah yang Maha Penyayang itu tafawut. Tafawut itu yaitu sesuatu yang di luar apa yang Allah inginkan. Ya, itu ya kawan. Maka seluruh matahari, bulan, bintang, langit, bumi, dari mulai Allah Azza wa Jalla ciptakan itu sampai akhir daripada kehidupan dunia ini, itu semua dengan kehendaknya, dan itu semua berjalan sesuai dengan aturan Allah. Sudah ditakdirkan, diketahui, dicatat, dikehendaki, dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk takdir yang baik dan yang buruk, termasuk peperangan, musibah, fitnah, penyakit, bencana, ya, itu semua takdir yang buruk. Itu sebenarnya terjadi dengan kehendak Allah, sebagaimana takdir yang baik. Hanya saja Allah tidak mencintai keburukan. Ini harus dicamkan ya kawan. Karena sebagian orang mengira bahwa semua takdir itu dicintai oleh Allah. Tidak. Yang dicintai oleh Allah itu yang baik, yang syar'i. Adapun yang musibah, yang buruk seperti kesyirikan, iblis, seperti Netanyahu dan yang semisal dengan dia, Allah tidak cinta sama dia. Tapi Allah ciptakan dia dengan kehendaknya. Ya, dan di balik itu banyak hikmahnya. Wasyarr laisa ilaik. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang disandarkan kepadamu. Bahkan termasuk takdir yang buruk yang Allah ciptakan itu semua di balik itu banyak hikmahnya. Ya, baik kita tahu maupun kita nggak tahu. Minimal hikmahnya Allah jadikan kaum muslimin yang ditembaki sama tentaranya Netanyahu ini mati syahid, insyaallah. Itu kebaikan buat yang mati syahid. Iya, begitu jamaah sekalian. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, baik atau buruk, itu diciptakan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Hanya saja ketika berkaitan dengan dosa-dosa, dengan syaitan, iblis, ya, dan kezaliman, itu Allah tidak mencintai. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu.
Aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram pada kalian. Jangan kalian saling mendolimi. Walaupun diciptakan oleh Allah, ya, tapi itu banyak hikmahnya. Allah banyak hikmahnya. Allah ampuni kaum muslimin, Allah tinggikan derajat kaum muslimin, dan Allah azza wa jalla azab. Karena semua ini ya kawan, dengan perintah dan larangan ini, ya, itu Allah azza wa jalla maha tahu bahwa di antara manusia dan jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Dengan adanya orang-orang kafir itu, maka ada syariat jihad. Allah maha tahu siapa di antara umat Islam yang loyal dengan Allah dan berjihad melawan musuh-musuh Allah. Tapi mengenai peperangan yang sekarang terjadi ya kawan, ya, baik di Gaza maupun di mana, di Aleppo di Syria, itu ada fatwa dari Syekh Shalih Al Fauzan dan juga Profesor Dr. Sulaiman Ar-Rahaili. Kita jangan datang ke sana atas nama jihad, sebab jihad itu ada di antara syaratnya ada dua, yaitu minta izin kepada walil amr, pemerintah kita, dan orang tua kita. Yang kedua, harus dikoordinir oleh penguasa. Itu baru jihad yang syar'i. Karena tidak ada memenuhi syarat ini, maka kita jangan pergi ke sana. Tapi jangan lupa kita mendoakan. Doakan kaum muslimin, ya, muslimat yang teraniaya. Semoga mereka diberikan pertolongan oleh Allah azza wa jalla dan dimenangkan oleh Allah azza wa jalla, dan seterusnya. Ya, jadi kita mendoakan. Di Indonesia ini kita doakan ya. Jika pemerintah kita menggalang bantuan, nah kita dukung. Menggalang bantuan, apakah itu obat-obatan, apakah itu bahan makanan, nah itu kita dukung. Kita doakan penguasa kita agar diberi oleh Allah taufik dan as-sadad. Masih ada waktu kan? Lanjut Ustaz. Selama masih ada waktu, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu bi anna Allah ta'ala qad 'alima ma kana min awwal dahr wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'adda wa 'addahu 'ada. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. ثم قال الشارح وفقه الله: يجب إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وعلمه لا بداية له ولا نهاية له. علمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل، فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وكما أن الله لا نهاية له فكذلك لا نهاية لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية، وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دون شيء، فليس دونك شيء. Nah, sekarang bahas tentang ilmu Allah. Ini berkaitan dengan takdir ya. Karena tingkatan takdir yang pertama itu adalah meyakini bahwa Allah azza wa jalla mengetahui semuanya yang telah terjadi, yang sekarang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah tahu semuanya. Maka beriman bahwasanya Allah azza wa ta'ala telah mengetahui apa yang telah terjadi dari awal waktu, wa ma lam yakun, dan Allah mengetahui apa yang belum terjadi.
Sekiranya terjadi, setelah itu apa yang terjadi Allah tahu. Jadi ada kelanjutannya ini. Malam yakun law kana kaifa yakun. Itu kalau dalam buku yang lain. Ini Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi di masa mendatang. Sekiranya terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yufuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya engkau wahai Nabi melihat orang-orang kafir diberdirikan menghadap neraka, apa kata orang kafir? Ini Allah Maha tahu apa yang akan diucapkan orang kafir saat itu. Ya laitana nurad. Alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakun minal mu'minin. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang beriman. Maka Allah jawab, bahkan bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Telah nampak apa yang selama ini mereka sembunyikan. Walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'atu limanuhu anhu, mereka akan balik melakukan yang dilarang oleh Allah, yaitu kekafiran dan kesyirikan. Ini kalau sekiranya mereka dibolehkan balik ke dunia, mereka akan kembali kafir dan musyrik. Inilah yang dimaksud dengan malam yakun law kana kaifa yakun. Wa ma huwa kain, dan apa yang akan terjadi semua itu tercatat. Ahsahu, tercatat di Lauhul Mahfuz, wa 'addahu 'adda, dan dicatat sedetil-detilnya semuanya. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu, ya, kecuali yang telah terjadi dan yang akan terjadi, wa ma huwa kain, dan yang terjadi sekarang ini, kemarin dan sekarang ini, ya, itu yang diketahui oleh Allah. Hanya itu yang diketahui oleh Allah. Adapun yang akan datang Allah tidak tahu, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung, murtad dia. Maka jangan mengatakan Allah tidak tahu. Kita harus meyakini bahwa Allah Maha tahu semuanya yang telah terjadi dan yang sekarang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan sekiranya terjadi, apa yang terjadi itu semua diketahui oleh Allah dan tercatat di Lauhul Mahfuz. Dengan demikian selesai sudah. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.